SMK Negeri 8 Padang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021. Berikut ini merupakan video PPL saya yang kedua, dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya sama Ibu ke mata pelajaran batik. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ani, silakan pimpin doa nih. Pada teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Semoga kita awali dengan berdoa. Apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah. Sebelumnya Ibu ambil absen dulu. Wanda hadir? Hadir, Bu. Junia? Hadir, Bu. Meisha? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kalian banyak mengikuti Google Meet-nya. Hari ini kita akan membahas tentang menerapkan pola dengan cara menjiplak. Nah, ini kita masuk pada materi. Ini materi sekarang menerapkan pola batik tulis dengan cara menjiplak. Minggu lalu ada Ibu tugaskan kalian itu mencari motif. Motif apa yang kalian jumpai? Yang Yana cari? Motif kaung. Itu biasanya motif kaung itu di mana yang digemari? Oleh wilayah Keraton Yogyakarta, Bu. Ya, nanti akan Ibu munculkan seperti apa motif kaung itu ya. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini. Yang nantinya Ibu berharap setelah pembelajaran ini Ananda dapat menjelaskan definisi motif batik dengan benar, kemudian menjelaskan jenis-jenis batik dengan rinci, menjelaskan cara membuat pola batik tulis untuk produk selendang dengan benar. Itu tujuannya ya. Semoga tujuannya bisa Ananda capai. Amin. Amin. Nah, ini ada peta konsep yang mana pola batik tulis. Sebelumnya kita harus mengenal dulu jenis-jenis pola batik. Itu ada dua, geometris dan non geometris. Ya, kemudian kita membuat pola batik. Membuat pola batik ini ada dua cara, bisa dengan membuat pola dengan bantuan garis atau membuat pola dengan cara dijiplak. Nah, di sini kita lebih menekankan pada membuat pola dengan cara menjiplak. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu motif batik. Motif batik itu merupakan kerangka yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Nah, yang definisi kedua itu ada motif batik merupakan kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis motif batik. Yang pertama itu golongan motif geometris. Ada yang tahu geometris ini seperti apa? Seperti lingkaran, Segi empat, segitiga. Ya, bagus. Intinya untuk geometris ini motifnya berulang dan terukur. Ya, ini motif kaung ya. Ini mungkin sering kalian lihat ini. Ini motif kaung. Dahulunya motif kaung ini hanya orang-orang tertentu yang boleh memakai ini. Namun perkembangan zaman itu sudah boleh masyarakat umum. Sementara ini yang motif parang rusak. Ya, dia motifnya lereng ya. Ini termasuk salah satu kategori motif geometris. Kemudian kita masuk pada golongan motif non geometris atau organis. Apa organis ini? Ya, tidak beraturan juga. Kemudian dia mengambil dari motif-motif tumbuhan. Bisa jadi ya, dia organisasinya alam ya, bisa tumbuhan, bisa binatang
Ya, ini ada contohnya 3 contoh, yaitu ada semen Garuda, itu dari Yogyakarta, kemudian semen Sidomukti, Yogyakarta juga. Nah, ini juga ada 3 contohnya. Paham sampai di sini? Nanti kalian akan ibu tugaskan ya, membuat pola batik tulis untuk selendang. Nah, ini langkah kerja yang pertama yang harus kalian lakukan, dimana nanti kalian harus menyediakan desain alternatif. Ini ada bunga dan daun. Untuk bunga itu harus kalian sediakan bunga kuncup, mekar, setengah mekar dan mekar ya. Dan begitu juga dengan daun. Ada daunnya yang di saat daun itu masih kecil, tampak samping dan utuh. Kemudian setelah desain alternatif itu kalian buat, itu nanti akan ibu pilih satu yang terbaik. Sediakan HVSA 3 lembar, kemudian digabung sehingga hasilnya seperti ini. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, ini kira-kira contoh motif Tumpal. ini untuk mengisi bidang segitiga yang tadi. Motif tumpal ini nanti berada di sisi-sisi ujung selendang. Bisa kita lihat, ini ibu ada video pendek membuat motif tumpal. Itu motif tumpal itu bisa simetris sama kiri kanannya, dan bisa juga tidak sama. Oke, ibu berharap nanti ya dengan menayangkan video barusan kalian terpancing ide-ide kreatifnya sehingga menghasilkan motif-motif yang lebih menarik. Nah, ini nanti hasil akhir dari motif selendang. Ini yang jenis simetris dan ini yang asimetris. Ada yang tahu apa simetris itu dan apa yang asimetris? Simetris adalah objek atau gambar di bagian kanan sama atau mirip dengan objek gambar di bagian kiri. Ya, ini contohnya ya, bagian kanan dan bagian kirinya sama. Kalau asimetris bagaimana? Asimetris, objek di bagian kanan tidak sama atau mirip dengan objek di bagian kiri, akan tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Ya, dia tidak sama bagian kiri dan kanan namun seimbang. Nah, andaikan nanti setelah kalian menyelesaikan pola, baru kita lanjut ke pemindahan pola dengan cara menjiplak pada kain. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu siapkan pola. Nah, ini nanti kalian buat. Kemudian peralatan kerja memindahkan pola atau istilahnya ngeblat. Paham yang ini sampai di sini? Nah, ini ada contohnya. Ini pola kita, ini kain, dan ini proses ngeblat atau memindahkan pola. Paham semua? Paham, Bu. Nah, sekarang tugasnya ada 2. Ini nanti untuk pengetahuan kalian kerjakan ini di Google Classroom, ada soalnya. Itu berupa pilihan ganda. Untuk sekarang kalian itu tugas keterampilan di mana membuat desain alternatif bunga dan daun serta motif tumpal. Ibu beri waktu beberapa menit, silakan Anda kerjakan. Ini nanti contohnya ya, kira-kira yang tadi Ibu tampilkan tadi, ini bisa kalian lihat lagi. Nah, ada bunga mekar, setengah mekar, dan mekar. Ini acuan visualnya ke bunga kembang sepatu. Ada yang sudah? Sudah siap 2 buah, Bu. Nah, coba lihat Ani, coba lihat ke Ibu Ani. Ini Ya. yang kuncup, Ya, bunga mekar, ya, dan mekar. ya, bagus. Nanti itu agak lebih dibaguskan ya yang kuncupnya. Kalau kuncup itu kan tidak terlalu banyak kelopak-kelopak bunganya.
Nanti Ani kurangi sedikit yang bagian kelopak bunga ya. Oke, ini yang kuncup ya. Iya, Bu. Ya, yang setengah mekarnya mana? Ini, Bu. Oke, bagus. Bagus ya. Nanti itu bunga yang kalian buat sekarang kita rangkai nanti ke pola yang besar ini. Ini nanti polanya. Kalian rangkai ke sini ya. Nah, ini nanti jadinya. Silakan buat yang tumpal lagi. Tumpal itu bisa kalian lakukan dengan cara yang tadi kalau dia simetris. Berarti bikin saja separuhnya saja. Nah, ini contoh ibu ini kan simetris. Nah, cukup bagian separuh ini saja. Nanti kalian lipat bagian tengah dan digosok. Nah, mungkin akan muncul. Meisha sudah buat batik tumpal? Sudah, Bu. Coba lihat Meisha. Oh, bagus ya. Oh, berarti Meisha isi dua sisi ya. Dua sisi segitiganya diisi. Oke, nanti jadinya seperti ini. Ini sudah produk selendangnya ya. Nanti seperti ini. Nah, ini tumpal bagian ujung dan ujung satu lagi. Oke. Nah, sekarang Ibu mengajarkan kalian, andaikan nanti kalian sudah merangkai ya, sudah merangkai desain seperti ini, bagaimana cara mencimplakkannya ke kain? Tadi sudah dapat bagian tengah. Nah, kalian letakkan. Nah, seperti ini, motif di bawah. Letak di atas meja nanti ya. Ini bagian tumpal di ujung. Nah, jangan lupa pakai jarum pentul. Nah, untuk sisi satu lagi, sisi separuh lagi itu kalian putar kainnya, motifnya. Yang awalnya tadi seperti ini ya, tumpal di kiri kanan ya. Nah, untuk yang samping lagi kita putar tumpalnya di sebelah kiri. Nah, baru kita ulang lagi, ambil sisi tengah kain, kita paskan, kita pasang jarum pentul. Oke, itu cara menjiplak ya. Oke. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran dari awal tadi. Siapa yang tahu motif batik? Seperti motif gaung, Bu. Ya, contohnya motif gaung itu masuk pada jenis-jenis motif batik. Nah, motif batik itu kita juga mengenal dengan pola batik. Biasanya itu gambar yang mewujudkan secara keseluruhan motif batik. Motif batik terbagi dua, ada geometris dan organis atau non-geometris. Paham? Oke. Paham, Bu. Nah, minggu depan itu kita sudah masuk pencantingan ya. Jadi kalian sudah harus selesai motif dan mencimplakkan ke kain. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melakukan kegiatan pencantingan batik untuk selendang. Untuk hari ini kita cukupkan materi kita sampai menerapkan pola dengan cara menjiplak. Ani, silakan pimpin untuk bersyukur, Ani. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, diharapkan kepada teman-teman untuk bersyukur. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan dan kreasi kalian. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.